kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya. Ini disebabkan karena satu, kontak tracing aktif kita laksanakan. Kemudian yang kedua, edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan. Sehingga kemudian masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa mereka pun juga harus waspada. Beberapa yang kemudian merasa memiliki kontak dekat dengan kasus positif yang sudah kita nyatakan, melaksanakan konsultasi kepada dokter di berbagai rumah sakit, dan di antara mereka tentunya ada yang kemudian diputuskan oleh dokter untuk dilakukan pemeriksaan swab dalam rangka memeriksa virusnya, tetapi ada juga di antara mereka yang memang tidak terlalu diindikasikan untuk pemeriksaan swab karena memang kontaknya tidak signifikan, tetapi seluruhnya akan kita edukasi. Paling tidak untuk memahami COVID-19 ini apa, bagaimana menularnya, dan bagaimana mencegahnya. Ini penting karena basis pengelolaan penyakit ini adalah pada komunitas, pada masyarakat. Oleh karena itu edukasi menjadi mutlak dan kemudian mereka akan tahu betul apa yang harus dilakukan manakala merasa badannya tidak enak atau merasa ada sesuatu yang mengganggu pada aspek kesehatannya. Inilah yang harapan kita bisa dapatkan, sehingga secara sinergi bersama dengan unsur kesehatan yang ada di pemerintah daerah dan sebagainya, bisa bersama-sama untuk mengendalikan ini. Kita tahu di beberapa hari terakhir kemarin terjadi semacam kepanikan di mana masyarakat semuanya ingin datang untuk memeriksakan diri. Saat ini alhamdulillah sudah mulai bisa lebih tertata karena mereka menyadari bahwa pemeriksaan swab, pemeriksaan COVID-19 ini harus ada indikasinya dan atas permintaan dokter. Tidak kemudian masing-masing merasa perlu untuk minta sendiri-sendiri. Oleh karena itu mari kita tata kembali sistem yang sudah ada ini, mudah-mudahan kita bisa menangani ini dengan lebih sistematis, tanpa kepanikan dan tanpa kegaduhan yang lain. Kita harus mematuhi betul apa yang menjadi arahan pemerintah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Ini yang harus kita maknai mendalam, bahwa ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontak erat di kelompok banyak orang, di kerumunan, kemudian di tempat-tempat umum. Karena kita tahu di sinilah kerawanan-kerawanan sebaran. Yang terakhir saya ingatkan kembali lagi, satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan dan mencegah penyakit ini adalah menerapkan dengan sepenuhnya pola hidup bersih, sehat. Biasakan cuci tangan dengan sabun, kemudian kalau ada yang batuk pilek gunakan masker, cukupi kebutuhan asupan gizi dan aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup. Ini yang menjadi penting karena inilah yang menjawab permasalahan kita bersama. Bukan dengan kepanikan dan bukan dengan kemudian mempercayai berita-berita yang tidak benar. Pemerintah dan siapapun sekarang sudah bersama-sama punya komitmen kuat untuk mengendalikan penyebaran dan mengendalikan penularan penyakit COVID-19.